Baik, selamat malam. Di sini saya akan coba untuk share satu saham yang cukup menarik menurut saya yang bisa kita jadikan watchlist untuk minggu depan. Jadi hari ini tanggal 26 September 2021, saya akan share satu saham yaitu saham Java. Nah, ini saham yang cukup menarik. Pertama dari sisi teknikal ya. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini saham sudah pernah mengalami penurunan yang cukup tajam dari bulan Juni sampai ke bulan Agustus gitu ya. Kemudian kita lihat dia sudah mulai rebound hingga sekarang dari level yang sebelumnya sekitar 1.500-an sekarang sudah di level 1.800. Nah, kalau kita lihat ini polanya sudah membentuk uh, pola seperti ini ya. Ini namanya nama polanya cup gitu ya, pola mangkok. Nah, kalau dia sudah mengalami penurunan lalu membentuk pola seperti ini, maka kita bisa expect untuk uh, setidaknya at least dia akan bisa aim. Kalau di sini kita lihat ya, ini neckline-nya secara teknikal dia sudah tembus di sini dengan volume yang cukup besar juga saya lihat waktu itu, silahkan dicek lagi. Tembus. Dan kalau dia sudah tembus neckline di sini, at least dia akan bisa aim sebesar ini. Berarti kira-kira hampir di level 2000-an gitu ya. Ini masih di level 1800. Jadi dia masih bisa punya potensi upside sampai ke level di sini, di level 2000-an. Nah, 2050 mungkin ya. Nah, kemudian support terdekatnya itu sebenarnya ada di sini, di level 1900-an. Karena kita lihat ketika dia sudah tembus, dia ada rejection area di sini, dia turun, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun. Nah, itu dari sisi teknikal kita lihat. Tapi yang pasti dia sudah tembus neckline di sini, sehingga kita bisa expect dia akan aim sampai ke level 2000, hampir ke 2100, yaitu sedalam ini. Sedalam ini, dari sini kita tarik ke atas, itu hampir di level 2100. Nah, kemudian, kalau kita lihat dari sisi bandarmologi ya, kita lihat ada apa sih yang terjadi di rentang waktu ini gitu ya. Rentang waktu ini dari tanggal 9 September sampai 24 September. Ada apa sebenarnya? Harga ini kan cenderung sideways. Jadi ketika dia naik, dia ada rejection di sini, kemudian dia konsolidasi dulu. Nah, di fase konsolidasi ini apakah dia distribusi atau akumulasi? Kita lihat. Ternyata dari ini saya ambil datanya dari Stockbit ya. Rekan-rekan yang mungkin berminat untuk join bisa berminat untuk lihat data seperti ini bisa join di Stockbit. Nah, ini data saya dari Stockbit. Nah, kita lihat dari tanggal 9 sampai 24 September, ternyata ada big accumulation, baik dari top 1, top 3, top 5, dan average-nya. Kita lihat top 1, kita lihat Credit Suisse. Credit Suisse ini dia dari tanggal 9 sampai 24 dia beli 64,2 miliar. Sementara yang top sellernya adalah ZP, dia jual 19,5. Artinya di sini memang terjadi big accumulation oleh si Credit Suisse. Kemudian di top 2-nya juga kita lihat ada si YU, dia juga lebih besar dibandingkan sellernya si AK 15, selisih 4 miliar. Kemudian KZ di sini lebih kecil. Tapi kita lihat 1-2-nya ini dia sangat mendominasi ya. Artinya ada akumulasi yang memang besar di fase sideways ini. Jadi ketika dia sudah rebound, dia akumulasi di sini, yaitu ternyata di konsolidasi di sini ternyata adalah akumulasi untuk kita bisa expect dia akan naik lagi. Potensi upside-nya masih besar karena dia konsolidasi dulu di sini untuk bisa aim target yang lebih tinggi, yaitu mungkin di area resisten berikutnya ada di sini, yaitu di level hampir di level 2200. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya dia di minggu ini ternyata dia turun ke bawah level ini, level neckline, maka kita bisa batasi dulu risikonya. Kalau dia turun di bawah 1800, mungkin dia akan konsolidasi lagi di sini. Konsolidasi di sini. Tapi kalau dia bisa bertahan, selama dia bisa bertahan di level 1800, dan harusnya memang kemungkinan besar ini akan
bertahan karena kita lihat di sini memang ada akumulasi yang besar di fase ini. Nah, jadi kenapa itu menarik? Nah, kalau teman-teman lihat juga, nomor satunya top buyernya adalah Credit Suisse. Nah, siapa ini Credit Suisse? Nah, kita lihat Credit Suisse ini kemungkinan besar adalah foreign. Teman-teman bisa cek nanti di broker summary, Credit Suisse ini adalah foreign gitu. Kita lihat juga dari grafik foreign flow, kita lihat foreignnya naik terus. Ini grafik foreign flow. Nah, artinya apa? Investor asingnya terus menambah kepemilikan di saham ini. Ini sangat menarik gitu ya. Nah, siapa sih Credit Suisse ini? Kalau kita lihat dari data dari IDX, ternyata Credit Suisse ini adalah salah satu pemilik saham besar ya di Java ini. Itu kalau kita lihat Credit Suisse AG Singapura ini mewakili Java Limited ya. Kita tahu Java Limited ini adalah salah satu pemegang saham major shareholder-nya di saham Java Indonesia. Kita lihat dia menambah kepemilikan dari yang sebelumnya ini per tanggal 16 September. Nanti teman-teman bisa cek lagi sampai di tanggal 23 dia masih akumulasi. Per tanggal 16 September, dia yang sebelumnya di tanggal 15 54,48 menjadi 54,53. Artinya dia ada penambahan sekitar 4,9 juta ya. 4,9 juta itu berarti sekitar 49.000, berarti dia nambah 49.000 lot, karena ini 4,9 juta dibagi 100. Nah, kita lihat memang, terlihat di tanggal 6, kalau misalnya, jadi gini teman-teman, kalau data IDX itu kepemilikan per 16 September, berarti kita tarik broker summary-nya 3 hari sebelum tanggal 16, gitu ya. 3 hari sebelum tanggal 16 itu berarti di tanggal 13 September, kita lihat, memang si Credit Suisse ini yang adalah foreign, ini saya filter by foreign ya, filter by foreign, itu dia memang menambah kepemilikan sebesar 19.000 lot. Jadi angkanya bulat gini ya. Memang khusus foreign memang dia yang mengumpulkan. Credit Suisse ini siapa? Ya ini tadi. Si Java Limited ini, si Credit Suisse. Ini khusus foreign aja, ini saya filternya di foreign di tanggal 13. Kemudian di tanggal 13 sampai 17 kalau misalnya teman-teman lihat dari sini 13 sekitar area sini ya. Ini kan dari tanggal 9 berarti 9 10 ya kira-kira di sini lah ya. Nah, itu si Credit Suisse di 1 minggu ini, 13-17, ternyata dia sudah belanja 195.000, sangat signifikan bedanya dibandingkan sellernya dan buyer-buyer lainnya. Jadi memang si pemilik saham, major shareholder-nya Java Indonesia, yaitu Java Limited ini, menggunakan broker Credit Suisse ini memang cukup terlihat ya di broker summary dia memang mengumpulkan barang, betul-betul ini akumulasi yang sangat baik gitu ya. Nah, itu dari sisi bandermologi. Kemudian kalau kita berbicara dari sisi fundamentalnya, kita lihat memang fundamental Java ini di semester 1 2021 ini sudah membaik ya dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Yang paling signifikan kita lihat revenue-nya ini naik ya dari 16.000 billion ini tuh menjadi 22.000 billion. Artinya kenaikannya itu cukup signifikan ya. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya pun ini ada peningkatan gitu ya. Jadi revenue-nya pertumbuhannya sangat bagus, growth-nya sangat bagus. Kemudian dari sisi profit juga sangat bagus, ini hampir naik 2 kali lipat profitnya. Net profitnya juga begitu. Nah, kita lihat EPS-nya, earning per share-nya, ini juga salah satu indikator yang penting. Dari periode sebelumnya, kita lihat dari 13,26, ini EPS-nya sekarang sudah 131. Artinya earning-nya itu dibandingkan dengan per sahamnya, earning per share-nya itu naiknya sangat signifikan. Ini satu indikasi yang sangat bagus menunjukkan Java ini secara fundamental sangat baik. Kemudian PBV-nya juga masih oke lah ya. 1,82 karena kalau kita lihat secara historis dia bahkan pernah di 1,97. Artinya harga saat ini sebenarnya tidak terlalu mahal gitu ya, masih cukup oke lah. Bahkan kalau kita compare dengan EPS-nya yang sudah naik signifikan, karena di sini 1,97 itu EPS-nya 97, tapi di sini 1,82 tapi EPS-nya sudah 131. Artinya secara fundamental overall saya lihat ini perusahaan Java ini sangat bagus pertumbuhannya gitu ya. Fundamental tidak ada masalah, teknikal tidak ada masalah, kemudian bandarmologi juga sudah confirm ini benar-benar saham yang cukup punya prospek yang bagus untuk minggu ini, sehingga
Kalau dia mantul nanti rebound di sini, ini area supportnya. Kalau dia nanti menyentuh di sini, kita bisa mulai buy. Atau kalau teman-teman mau, bisa mulai cicil dulu di sini, beli 50%, kemudian nanti ketika dia sudah berbalik lagi, beli 50% lagi. Karena kalau dia bertahan di atas 1800, maka kemungkinan besar dia akan aim tembus ini dan akan mencoba aim di 2200. Karena semua data sudah menunjukkan confirm dari segi bandarmologi dia memang akumulasi, dari segi chartnya juga dia sangat bagus gitu ya. Kemudian dari sisi fundamental juga ini perusahaan sangat bagus. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memperhatikan ini saham gitu ya. Tapi tetap saya disclaimer on, ini bukan perintah jual beli, hanya untuk memberikan referensi kepada kawan-kawan sekalian. Silakan di like kalau suka atau dislike kalau tidak suka, atau ingin memberikan komen silakan di komen, atau request saham yang lain yang untuk bisa kita bahas bersama dan pelajari bersama. Oke, itu saja sedikit review dari saya. Semoga berhasil di dalam trading sahamnya. Selamat cuan semuanya. Oke, see you next time. Bye-bye.